Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi, mudah-mudahan saudara dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini masih bersama channel pendidikan Suyanto.id, sebuah channel yang dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, malam ini kita akan memiliki tamu istimewa dari jauh sana, dari Binjai. Adalah saudara Joyo Martono, SPD. Dia adalah seorang ketua GMP IPA dan dia adalah sebagai guru di SMP Negeri 1 Binjai. Nah, kita sapa dulu beliau, tamu kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Joyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Prof. Yanto? Sehat? Ya, alhamdulillah kita harus sehat, Mas, karena apa? Karena pandeminya di Jawa semakin menjadi-jadi. Ini tetangga saya pada kena ini, jadi rumah ini dikepung oleh orang-orang yang sedang positif dan mudah-mudahan mereka segera baik kembali. Di situ gimana? Di Binjai pandeminya masih jinak atau sudah merebak juga? Zonanya karena udah banyak guru-guru yang vaksin, Prof. Karena program vaksin sudah berjalan di sini, vaksin pertama. Bahkan ada beberapa kawan yang sudah vaksin kedua. Jadi kemarin bulan-bulan 1, bulan 2 zona merah, ini udah oranye, Prof. Oke, ya bagus lah. Ya oke, mudah-mudahan baik. Nah, saudara-saudara, para pemirsa Suyanto.id, kita bersama dengan tamu istimewa ini sebagai guru. Beliau adalah orang yang sangat aktif, sangat kreatif, produktif, karena banyak menerima penghargaan-penghargaan, misalkan saja penghargaan sebagai insan inspirasi Kota Binjai, misalkan saja. Juga ada menerima sertifikat diklat guru belajar seri masa pandemi waktu baru-baru ini. Juga sebagai finalis-finalis Inobel, inovasi guru dalam pembelajaran tahun 2019. Juga memiliki buku yang telah dihasilkan, dan menulis buku ini jarang dilakukan oleh guru. Antara lain bukunya kelihatannya sangat memprovokasi para pembacanya, yaitu The Story of My Mama. Wah, luar biasa kan? Apa yang dilakukan bukan apa yang ditunggu. Ini kan cerminan bagaimana harus berperilaku produktif. Kisah inspiratif menuju finalis Inobel 2019. Ya, inilah yang akan kita bicarakan. Nah, oleh karena itu ikuti pembicaraan ini supaya saudara-saudara memiliki inspirasi untuk bisa berbuat sesuatu. Mas, gimana cara saudara meraih prestasi yang dimana guru itu kebanyakan itu berada di zona nyaman. Orang guru yang berprestasi itu sedikit karena Bank Dunia saja itu melakukan riset bahwa risetnya diberi judul Indonesian Government, kurang lebih begitu, Indonesian Government Double for Nothing. Jadi melipat gunakan anggaran untuk guru tetapi tidak ada hasilnya. Jadi guru itu baru menerima tunjangan sertifikat itu baru meningkatkan sejahteraannya tapi belum bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Gimana cara berprestasi ini di sela-sela kesibukan? Ya, terima kasih Profesor. Saya ucapkan terima kasih yang pertama karena telah mengajak saya untuk berbincang-bincang. Sebenarnya prestasi saya juga belum wah-wah kali, saya pikir. Tapi karena saya juga ingin berbagi pengalaman, berbagi inspirasi, jadi saya pikir saya tidak ada masalahnya saya cerita di channel Suyanto.id. Jadi memang benar Prof bilang bahwa banyak guru yang berada
merasa nyaman di zona nyamannya. Ya. Di tengah pandemi ini banyak guru yang mengajar juga tidak melakukan inovasi, ya kan, Prof, dengan alasan pandemi, dengan alasan keterbatasan teknologi, dengan alasan macam-macam. Jadi pembelajaran dilakukan seadanya dan apa adanya. Tapi bagi saya hal itu karena saya merasa bahwa ini tanggung jawab saya, gitu ya, Prof. Mungkin sudah mendapat tunjangan profesi karena mendengar kanan kiri bahwa guru sudah dapat tunjangan profesi, tidak meningkatkan kompetensi, maka itu memicu saya untuk bagus. Terus belajar. Jadi jadi saudara merasa risih ya ketika di media massa itu diungkit-ungkit bahwa guru tidak melakukan hal yang sebaik tunjangannya gitu, merasa risih ya? Ya, karena kan kita merasa sebenarnya itu sebagai pemicu kita juga untuk terus belajar dan terus belajar untuk terus berkarya untuk negeri gitu kan, Prof. Kritikan yang datang itu kan seharusnya menjadikan kita memicu kita atau menjadikan kita untuk lebih baik lagi gitu kan, Prof, agar kita bisa berbuat yang lebih baik untuk negeri, untuk siswa kita. Jadi sebenarnya panjang, Prof. Saya sebenarnya juga salah satu guru yang malas menulis. Menulis itu kan salah satu kegiatan yang apa ya, Prof? Ya, menyita waktu. Ya. Menulis saya kan, Prof. Jadi saya juga salah satu guru yang seperti itu dulunya. Ya. Jadi karena kemudian 2015 saya ada lomba karya ilmiah remaja untuk siswa SMP, ya kan, Prof. Jadi disitulah saya mulai awal-awal saya mulai rajin nulis, mulai rajin membaca karya ilmiah karena membimbing siswa untuk ikut dalam lomba itu. Dan alhamdulillah di 2015 itu kami masuk final di Bali. Jadi kita masuk final karya tulis ilmiah di Bali. Memang belum juara, tapi itu jadi pemicu saya untuk terus belajar. Gitu, Prof. Tahun berapa, Mas? Tahun berapa itu? 2015, Prof. Yang kali. Jadi itu menurut saya terus belajar dan jadi saya ketagihan menulis, Prof, jadinya. Ketika saya melakukan pengajaran di kelas, oh ini bisa ditulis gitu. Jadi ketagihan menulis ini, oh ini bisa nih metodenya gini gitu kan. Kalau ada masalah dengan siswa, oh ini masalah ini ya. Oh, apa ini solusinya gitu. Oh, saya telah metode apa yang tepat untuk mengajarkan ini sehingga siswa tertarik gitu dan dibuat gitu. Dalam fisika, misalnya masalah apa, Mas, yang ketemu dalam pembelajaran kemudian memicu untuk mencari solusi lalu ditulis dan sebagainya itu? Apa yang pada saat 2018 saya ikut di Nobel yang pertama kali, Prof, dan ikut jadi terpilih jadi ikut workshopnya 2018 di Kota Batam. Itu saya menemukan bahwa kebanyakan guru mengajarkan besaran satuan itu kan monoton ya kan, Prof, hanya menghafal gitu kan. Kemudian besaran satuan dalam fisika itu kan. Jadi saya apa yang membuat ini untuk agar siswa belajar ini menarik gitu. Kemudian saya berpikir, saya buat kotak, kemudian saya buat dalam bentuk permainan, perlombaan. Gitu. Jadi siswa menghafal, tapi mereka tidak merasa menghafal karena mereka sedang berlomba untuk memenangkan memenangkan perlombaan sedang kita lakukan. Jadi saya buat saya tempel di depan kelas gitu, Prof. Saya buat dalam bentuk kartu gitu, nanti mereka menempel gitu setelah diperlombakan. Ya, menurut saudara, mengapa siswa termotivasi untuk mengikuti kemauan saudara itu, ikut dilombakan itu? Apa kira-kira? Ya, karena pertama yang saya buat ini kan lain daripada yang lain, Prof. Ya. Nah, itu sesuatu yang baru bagi kebanyakan orang kan menarik gitu kan. Apabila ada sesuatu yang baru kan bagi banyak orang menarik. Jadi siswa tertarik, kemudian karena lomba, jadi mereka senang gitu. Kan berkompetisi antara siswa itu kan suatu hal yang menyenangkan bagi peserta didik. Jadi mereka berkompetisi untuk memenangkan pertandingan yang sedang dilakukan dalam menempel besaran satuan beserta simbol dan lambang-lambangnya, Prof. Itu kan kan sepertinya memang bisa dihafal, tapi kalau ini kan kalau diperlombakan mereka jadi sedang menghafal, tapi mereka tidak merasa menghafal karena mereka sedang berkompetisi mengalahkan kelompok yang lain. Gitu. Ya, bagus. Lalu metodenya ketika dia menjadi juara, dia apa ini?
siswa itu? Dikasih apa rewardnya? Dikasih Ya. pujian atau dikasih angka baik lalu diumumkan di kelas atau apa? Ya, yang juara pasti dapat nilai yang lebih ya. Untuk bab itu yang mendapat juara saya kasih nilai lebih, Prof. Ya kan? Yang kemudian saya umumkan di depan kelas bahwa kelompok ini juara. Kemudian adalah Prof apa namanya hadiah yang memang hanya bonbon gitu, Prof. Bukan kemudian kerupuk-kerupuk yang makanan yang ada di Oh sekolah ya. ya gitu, Ya. Prof. Jadi, Tapi itu ya fun, menyenangkan gitu nah, untuk rame-rame ya. ya, intinya sebenarnya menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa tidak bosan karena selama ini belajar besaran satuan itu kan hanya menghafal kemudian mencatat gitu kan besaran pokok panjang satuan meter gitu kan atau meteran atau misal gitu. Jadi dengan bentuk yang baru dengan metode yang baru anak-anak merasa senang belajar. Nah, itu salah satu untuk lomba menjadi finalis Innobel itu juga dari inovasi seperti itu, Mas, yang diajukan. Ya, itu Prof. 2018 saya itu Prof. 2017 saya itu yang saya majukan. Cuma nggak final Prof. Ya, oke. Itu jadi saya merasa berarti saya harus belajar lagi nih. Kemudian 2018 saya tulis lagi Prof. Menulis tentang membuat TTS Prof. Jadi konsep IPA itu banyak ya kan Prof. Ya. Konsep-konsep IPA jadi udah kemudian banyak konsep-konsep itu yang penting gitu ya kan Prof. Ya. Jadi dan kalau disuruh menghafal kan siswa agak malas gitu kan. Suruh membaca malas kan literasi. Jadi untuk memacu literasi saya pikir kemudian saya membuat TTS Prof. TTS. TTS untuk belajar mereka di. Lalu TTS-nya itu diapain? Dikerjakan kelompok atau individu? Pertama TTS-nya dikerjakan individu, Prof. Ya kan, kemudian maaf Prof, sedikit kelompok. Kemudian setelah selesai, kemudian di akhir pelajaran, ya di akhir penutupan bab, saya lombakan juga, Prof. Oke. Cuma tidak lagi menggunakan media yang ditempel, tapi menggunakan LCD proyektor. Jadi LCD proyektor saya tampilkan di dinding, kemudian setiap anak memilih satu mendatar misalnya. Ya. Nah, saya akan bertanya, bagaimana saudara dulunya kan nggak pernah mempunyai habit atau kebiasaan untuk menulis. Nah, kemudian menjadi mu'alaf nulis. Menjadi mu'alaf menulis itu apa? Dari desakan dari dalam, apa yang ingin dicapai dengan menulis? Apakah merasa bahwa kalau menulis itu memiliki kebanggaan diri, kemudian akhirnya mereinforce dirinya untuk menulis lagi begitu? Apa yang dirasakan? Iya, Prof. Benar, Prof. Saya merasa gini, Prof. Awalnya memang saya malas menulis, ya kan, Prof. Jadi kemudian setelah mulai awal membimbing siswa itu, jadi saya merasa ternyata menulis ini asik, Prof. Mengasihkan. Gitu. Ya. Apalagi jadi, gitu kan. Ketika tulisan kita udah jadi, kita membacanya, gitu. Ada suatu rasa puas, Prof, di hati. Gitu. Saya rupanya menulis ini ya, gitu. Jadi ketagihan sekarang, Prof. Asal apa mau menulis, asal kejadian apapun mau ditulis. Gitu. Makanya saya tiap kejadian apapun saya tulis di blog saya, Prof. Oke, ya. Tulis di blog. Saya tulis di blog. Kalau blognya tulisannya sudah banyak, ada beberapa cerpen-cerpen saya ini sedang saya kumpulkan tuh, saya tulis jadi. Blognya namanya apa, Mas? Blognya? joyoforedu.blogspot.com. Oh ya. Joyo halaman ini. Joso Feredu, ya kan? Joyo for Edu. .blogspot.com. Nah, saudara-saudara yang ingin mengunjungi blognya Mas Joyo adalah di alamat joyoforedu.blogspot.com. Nah, banyak yang menulis guru-guru di situ. Di situ cerita-ceritain lah, Prof, apa namanya? Cerita-cerita cerpen saya, kemudian asal ada hal-hal yang menarik saya tulis. Blognya itu dimanfaatkan untuk pembelajaran siswa nggak? Misalkan menaruh soal di situ,
menaruh Ada. menaruh misalnya saja tugas di situ sehingga siswa harus mengunjungi blog. Bisa. Ya, itu digunakan juga untuk pembelajaran, Prof. Jadi malah RPP saya taruh di situ, rekan-rekan guru yang butuh RPP bisa lihat di situ. Kemudian semalam buku-buku dari Departemen Pendidikan, buku PJJ pembelajaran jarak jauh, ya kan, modul-modul pembelajaran jarak jauh, saya letakkan situ, kemudian bisa diakses oleh guru-guru se-Indonesia. Itu udah banyak mengakses, Prof, karena saya lihat yang pengunjungnya udah sampai ribuan itu untuk mengakses Iya, PJJ iya, iya. dari kementerian itu. Kalau blog itu dikasih iklan nggak ya? Blog? Enggak ya? Ada juga iklan mah, Prof. Cuma memang Prof, belum sampai. Ya, Belum. ya. Oh, iklan itu tidak, kalau niatnya untuk mengejar iklan, saya kira orang frustrasi Iya. untuk bikin blog. Tapi itu kan Salah, Prof. Sama dengan channel YouTube saya juga belum dapat iklan, saya berjalan saja waktunya. jalan saja, karena iklan itu enggak seberapa, tapi kalau kita kejar itu menjadi frustrasi. Yang Iya. penting adalah membuat sesuatu yang bisa dibagi kepada orang banyak sehingga bermanfaat. Jadi itu saya kira tujuan yang harus ditegakkan dulu. Kalau perkara ada iklan itu adalah bonusnya, tapi yang utama adalah ijtihad media sosial. Nah, seperti itu. Supaya media sosial kita itu tidak diisi oleh orang-orang yang kontennya itu tidak mendidik. Porno, kemudian hidup wah-wahan, kemudian gibah, kemudian fitnah, dan sebagainya. Itu walaupun mereka yang misalkan channel YouTube-nya itu isinya hanya porno, tapi malah disenangi orang banyak. Ya, bayangkan baru ditaruh 2 hari aja, yang kunjungi sudah 5 juta. Padahal itu isinya menyesatkan itu, Mas. Jadi kita harus perang melawan itu, walaupun tidak pernah menang, tidak mungkin menang. Tapi kalau kita tidak pernah melakukan sesuatu, kita masuk dalam golongan lemah iman. Jadi saya setuju, sampai bikin blog. Nah, apa yang mendorong sampai bikin blog itu? Itu tadi, Prof, karena saya ingin ada tempat untuk saya menulis, Prof. Oh ya, ya. Saya ada tempat untuk menulis, karena kalau kita simpan di laptop mungkin laptopnya hilang atau apa. Kalau di situ kan tetap ada sampai kapan kita butuh kita bisa buka lagi gitu. Ya, ya, betul. Tapi kan blog itu sampai harus nyewai hostingnya. Gimana? Yang Blogspot gratis, Prof. Oh, gratis ya. Blogspot itu. Kalau yang hosting itu yang ID gitu kan, Prof. Oh, ya, 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 ya. Itu gratis oleh Google ya? Gratis ya, betul, Prof. Dari Google. Bagus lah. Itu saya kira guru-guru yang lain, saudara-saudara, para guru, para siswa, para mahasiswa itu tiru ini, Mas Joyo, membuat blogspot ini. Jadi gratis tapi bisa mendokumentasikan banyak karya. Sampai berapa besar blog itu bisa dikasih gratisan? Nggak ada batasnya, Prof. Wow, unlimited ya? Ya. Jadi sampai bisa upload foto, misalkan ditaruh uploadnya sejak dari maghrib sampai subuh ditinggal tidur, bisa diupload terus kali ya? Bisa, Prof. Bisa. Jadi daripada fotonya ditaruh di album, mendingan ditaruh di blog situ, kan gampang mencari. Kita akses kapan saja, bisa kita share kapan saja, di mana saja gitu, Prof. Itu tadi, Prof, saya setuju dengan Profesor bahwa media sosial dipenuhi oleh konten-konten yang tidak baik ya kan, Prof. Ya. Yang tidak mendidik lah gitu ya kan, Prof. Dan itu yang saya tulis di 2019 yang mengantar saya jadi finalis, Prof. Jadi media sosial saya gunakan untuk pembelajaran karena saya lihat anak-anak padahal anak SMP itu belum boleh main Facebook ya kan, Prof. Ya. Facebook, main Instagram kan anak SMP itu belum boleh ya kan. Tapi siapa yang nggak memperbolehkan? Sekolah atau siapa? Usianya, Prof, ya kan? Sebenarnya kalau mendaftar itu kan harus usia 17 itu kan, Prof. Nah, kan bisa ngaku 17. Kan gitu. Kadang kan peraturan gitu kan, tapi kan ya kenyataannya anak SMP kelas 1 aja udah punya Facebook, udah punya Instagram gitu kan. Artinya mereka waktu mendaftar kan usianya di bawah itu ya kan, Prof. Nah, ya,
itu artinya terkondisikan bohong. Jadi itu Ya, ya makanya saya manfaatkan itu untuk pembelajaran, Prof. Jadi saya gunakan media sosial itu untuk agar siswa memposting karya-karya mereka dalam bentuk lagu, Prof. Jadi konsep-konsep IPA itu mereka nyanyikan, Prof. Dan hasilnya, Prof, kreatif sekali anak-anak itu nyanyikan. Ya. Yang paling terkesan buat saudara apa? Karya siswa itu yang saudara setiap buka blog saudara selalu saja atau secara periodik melihat itu apa? Kalau yang konsep IPA dalam bentuk lagu itu saya posting di YouTube saya, Prof. Ya. Channelnya apa? Lihat YouTube Anda. Mana, Prof? Channelnya apa namanya YouTube sampai? Joyo Edu TV, Prof. Oh ya, mirip blognya ya. Dengan mirip dengan blognya. Ya, sudah berapa subscribernya itu? Udah hari ini udah 1.400, Prof. 1.400. Sudah bagus itu. Bagus. Artinya ada harapan. Saya udah lama itu, Prof. Saya udah dari 2013 saya. Ya. Dapat segitu saya. Ya kalau saya ya setahun lah saya main di YouTube ini karena saya waktu profesor buat YouTube saya udah 800-an, Prof. Ya. Saya sebulan kemudian profesor udah 1.000 gitu. Jadi saya ya nggak apa-apa, nggak usah. Yang penting adalah menyalurkan bagaimana bakat yang kreatif itu ada di dalam media kita itu, sehingga bisa diakses oleh siswa-siswa kita. Siswa kita ketika akses ke blog, ke YouTube, meninggalkan catatan tidak, mempunyai komen tidak, ada yang komen. Banyak, Prof, yang komen. Setiap postingan pasti ada yang komen, Prof. Oh ya, itu saya kira untuk mendidik anak-anak supaya memiliki soft skill, berkomunikasi. Kita kan di abad 21 ini kan harus ada 4C itu ya, kompetensinya, yaitu kreativitas, kemudian berpikir kritis, bisa berkomunikasi, dan bisa berkolaborasi. Saya kira itu penting bagi guru untuk mengajarkan bagaimana siswa kita itu bisa memiliki kompetensi abad 21 itu. Nah, ketika ngajar fisika itu kalau di SMP 1 BJ termasuk mata pelajaran favorit atau agak disukai siswa? Kalau di SMP kan, Prof, jadi mapelnya apa? IPA ya. IPA ya, Prof. IPA. Jadi kalau karena dia itulah, Prof, kenapa saya harus menggunakan banyak metode, karena IPA itu salah satu pelajaran yang tidak digemari. Olahraga, kesenian itu digemari. Jadi saya harus banyak menggunakan metode, banyak menggunakan pendekatan, banyak menggunakan media-media agar pembelajaran saya itu menarik, Prof. Jadi siswa suka, kemudian siswa senang belajar. Oh, saya kira saudara merupakan guru yang sangat inovatif. Jadi, tapi untuk apa? Untuk mendorong kehebatan saudara, saya kira perlu mempelajari growth mindset. Jadi di channel suyanto.id sedang dibikin kurikulum untuk membuat guru-guru itu menjadi growth mindset coach. Jadi menjadi coach growth mindset. Jadi saudara bisa mengikuti. Sudah ada modul 1-2 itu. Saudara bisa ikut. Iya. Saya pengunjung channel Prof yang setia. Oh gitu ya. Ya, artinya kita ini harus harus tidak henti-hentinya belajar sepanjang hayat. Ya, betul, Prof. Oleh karena itu tugas kita adalah membuat siswa kita itu seperti saudara katakan tidak menghafal, tapi harus mengajarkan learning how to learn. Jadi belajar bagaimana belajar, bukan menghafalkan. Kalau bagaimana belajar itu yang diajarkan caranya. Jadi caranya, bukan produk akhirnya, prosesnya itu jauh lebih bermakna. Nah,
ketika saudara menjadi guru yang relatif yang lain, apa pengaruh saudara terhadap guru yang lain? Kira-kira guru yang lain pernah nggak bilang, oh mbok saya diajari untuk nulis, diajari untuk bikin blog, ada nggak yang minta gitu? Ya kan di memasuki masa pandemi ini kan pembelajaran harus menggunakan media internet ya kan, Prof. Ya. Nah, jadi banyak guru yang meminta saya untuk membuat blog karena bisa digunakan untuk memposting kerjaan siswa, memposting karya siswa, memposting tugas-tugas gitu, Prof. Jadi kemudian banyak guru yang sekarang ini kan ramai nih, Prof ya, banyak guru yang channel-channel YouTube juga untuk memposting video-video pembelajaran sehingga bisa diakses oleh siswa. Jadi sebenarnya pandemi ini membuat kita guru ini jadi terpaksa melek teknologi, Prof ya kan? Ya, karena ya. kita ini bangsa yang kalau tidak dipaksa kan agak malas ya kan, Prof. Ya. Jadi pandemi ini mengharuskan banyak guru untuk kembali membuka bukunya, kembali untuk belajar agar teknologi yang selama ini dianggap sesuatu yang menakutkan, ternyata teknologi bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Kan ya. Gitu. Ya, memang sebetulnya masa depan kita itu ada digital, Mas. Tapi hanya pandemi itu mempercepat. Jadi mempercepat revolusi digital. Revolusi bagaimana kita memanfaatkan IoT, Internet of Things, dari fenomena revolusi industri 4.0. Itu salah satu cirinya kan IoT. Semuanya ditaruh di internet apa saja. Saudara bisa mencari informasi apa sajalah ada di internet. Itu yang harus diajarkan kepada siswa. Jadi learning how to learn itu. Jadi misalkan konsep fisika tidak jelas, jelasnya di mana? Tanya Mbah Google, itu kan bisa. Kalau siswa mempunyai akun Google itu masih bebas nggak usianya? Sama juga, Prof, pada pendaftarannya sebenarnya kan usia juga, Prof, ya kan, di atas 17. Cuma ya banyak juga siswa yang sudah memiliki akun Google ya kan. Oh ya, pasti sebetulnya Google tahu bahwa kita masuk itu. Karena dia punya meta analisis yang canggih juga, Google itu. Nah, Mas, ini pertanyaan terakhir. Ketika guru-guru minta diajari dan sebagainya, itu sebetulnya mereka fast learner atau pembelajar yang cepat atau lamban atau tidak bisa sama sekali, atau dari nol kemudian dari zero kemudian merangkak bisa tahu, atau gimana rata-rata mereka? Kalau guru-guru yang udah senior mungkin agak butuh waktu Prof, agak butuh waktu lama ya kan, Prof, untuk mengajar. Tapi kalau guru-guru muda ya lebih cepat, Prof, mengajarinya. Karena saya di channel YouTube saya kan juga ada beberapa tutorial, seperti tutorial dalam membuat blog, kemudian tutorial menggunakan blog itu untuk pembelajaran gitu. Jadi tutorial di YouTube saya tidak hanya video pembelajaran, juga ada isinya tutorial juga, Prof. Jadi di tutorial itu saya bagi ke guru-guru agar bisa memiliki blog. Oh, iya. Adakah guru yang hanya melihat tutorial ini, malah tambah-tambah ini pertanyaannya, karena menarik. Adakah guru ketika melihat tutorial di YouTube Mas Yoyo, kemudian akhirnya bisa membuat blog sendiri secara mandiri tanpa tanya kepada saudara? Ada, Prof, yang bisa langsung buat gitu, Prof, dari tutorial saya, tapi kebanyakan bertanya, Prof. Oke. Karena kan biasanya kita kan lebih terbiasa pembelajaran tatap muka ya kan, Prof. Jadi bertanya langsung tuh gitu lebih. Ya, tapi mereka bertanya itu pertanyaan malas atau pertanyaan yang memang betul-betul tidak tahu. Ini sebentar ya, pertanyaan malas itu begini. Jadi dia itu malas melihat, malas mendengar, malas membaca. Jadi sebenarnya itu penjelasannya ada, tetap bertanya juga. Misalnya saya kan ini akhir-akhir ini melakukan lomba video kreatif. Ini banyak juga yang bertanya, padahal semuanya itu sudah ada di pengumuman, tapi nggak baca, tetap bertanya. Yang mana itu kategorinya, Mas? Ya, kategori yang Profesor bilang tadi kan, tidak hanya guru sebenarnya, Prof, siswa juga gitu, Prof. Jadi literasi kita literasi baca tulis kita memang belum sebaik yang
kita harapkan, Prof. Jadi Ya, ya. baca itu belum sampai habis sudah bertanya. Jadi kita melihat video juga belum sampai habis sudah bertanya gitu kan, karena mungkin belum belum maksimal membacanya sudah membuat pertanyaan gitu, Prof. Jadi kadang-kadang kesal juga, cuma ya harus dilayani, harus dijawab setiap pertanyaan yang tidak hanya guru, Prof. Siswa juga banyak seperti Ya, ya, ya. itu udah jelaskan di atas, dibaca lagi gitu. Itu video yang ditampilkan, tapi ya enggak juga ya, tetap bertanya juga. Tapi harus dipaksa itu, harus Iya. dipaksa karena itu habit. Untuk menghabituasi itu harus berulang-ulang, Mas. Jadi untuk menanamkan suatu kebiasaan baik itu harus diulang, dihabituasi paling tidak 21 kali. Itu teori risetnya. Jadi saudara jangan putus asa. Saudara-saudara lain, para guru lain, ketika siswa kita tidak memiliki curiosity, itu kuncinya kan rendahnya curiosity mereka, rendahnya hasrat ingin tahu. Jadi males nih, nggak mau mencari informasi baru. Tapi mudah-mudahan saudara tetap sabar di Binjai, karena Binjai itu kota yang sangat terkenal karena rambutannya. Bener nggak di situ? Ada memang rambutan Binjai di situ ada ya? Banyak, Prof. Oke, jadi ciri khas kota Binjai lah, Prof. Memang rambutan Binjai itu rasanya lebih enak dibandingkan rambutan di tempat lain. Karena saya pernah merasa tempat lain. Saya juga nanam di sini, tapi itu kulitnya tebal sekali di sini. Gitu, Prof. Jadi saya pernah makan di tempat lain juga gitu. Ternyata rambutan di daerah lain, walaupun bibitnya dari Binjai dibawa ke tempat lain, ternyata buahnya tidak seenak rambutan yang asli Binjai ditanam. Iya. Bagus memang. Manis dan isinya tebal gitu. Tebal. Itu keunggulan lokal Binjai. Ya oke lah, Mas Joyo, terima kasih. Terima kasih. Mau bincang-bincang di suyanto.id. Saya belum sempat add nomor telepon sampean. Ini nanti akan saya add supaya pertemanan kita bisa lewat WA dan sebagainya, sehingga menjadi peluang untuk saling tukar-menukar informasi. Terima kasih ya atas kebersamaannya. Mudah-mudahan sehat walafiat dalam pandemi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.